Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan baik berupa jasmani maupun rohani. Patut kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam selalu senantiasa kita haturkan kepada uswatul hasanah kita, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semester 5 khususnya, saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum. Di sini sudah masuki semester 5 nggih. Dan mata kuliahnya masih begitu padat, dan nanti semester 6, 7, 8 ini sudah mulai praktek-praktek implementasi dari teori-teori yang didapat dari semester 1 sampai dengan semester 5. Baik, sebelum kita masuki materi ataupun ruang lingkup daripada studi materi Al-Quran Hadis di MTS MA, perlu kita pahami terkait kontrak belajar. Hampir sama dengan mata kuliah yang kemarin mengenai studi materi fikih di MTS MA, ini studi materi Al-Quran Hadis di MTS MA. Baik, kontrak belajar pada kali ini yakni penilaian dilaksanakan berdasarkan ujian tertulis, lisan, penilaian evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut. Tugas 30%. Jadi mohon teman-teman untuk membuat tugasnya dengan sebaik-baik mungkin, karena di sini memiliki poin banyak sekali, 30%. Kemudian UTS 35% dan juga UAS 35%. Kemudian wajib mengikuti UTS dan juga UAS kecuali sakit atau opnam. Itu sedikit mengenai kontrak belajar untuk mata kuliah studi materi Al-Quran Hadis di MTS MA. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai atau ketentuan tugas mata kuliah studi materi Al-Quran Hadis di MTS MA. Yang pertama, dalam mata kuliah studi materi Al-Quran Hadis baik di MTS maupun di MA akan mendalami terkait materi yang harus diberikan di sekolah. Jadi ini nanti sudah saya bagi untuk terkait pendalaman materi apa saja yang jenengan harus buat. Misalnya ini kelompok pertama ini kebagian MTS kelas 7 semester 1. Ini Bu Dani, Bu Via, Bu Halimah. Di sini nanti teman-teman silahkan pilih tema KD di semester 1 terkait mata pelajaran Al-Quran Hadis. Jadi panjenengan pilih KD salah satu, misalnya KD yang panjenengan angkat itu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Berarti panjenengan nanti membuat makalah ataupun ringkasan mengenai KD yang membahas iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketentuan tugas. Ketentuan tugas di sini ada 4 poin. Yang pertama, pilih 1 KD atau tema dalam setiap semester sesuai kelas dan semester. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa panjenengan pilih salah satu tema atau KD dalam setiap semester, karena tadi di semester 7 itu semester 7 mohon maaf, kelas 7 semester 1 itu misalnya kelompoknya Bu Dani, Bu Via dan Bu Halimah. Kemudian kelas 7 semester 2 itu Ustadz Ridho, Mas Faldoli dan Mas Farhan. Nah, ini contohnya seperti itu. Nanti silahkan pilih salah satu KD yang sesuai
khususnya mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS. Kemudian meresum terkait tema KD yang dipilih. Jadi yang kedua di sini KD yang panjenengan pilih, kemudian panjenengan resum ataupun dibuat seperti makalah terkait tema yang panjenengan bahas. Misalnya tadi yang saya contohkan iman kepada Rasul Allah, kemudian iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kemudian setiap kelompok cukup membuat satu ringkasan materi. Nah, ini setiap kelompok cukup membuat satu ringkasan materi saja. Jadi di sini ada 3 orang atau 3 personil, nanti silahkan dibagi. Jadi biar tidak memberatkan, 1 orang 1 lembar misalnya. Nah, nanti digabung jadi 1. Kemudian dalam ringkasan materi terdiri dari cover. Ada covernya, nanti covernya menggunakan logo Staymas. Kemudian nama kelompok, nama kelompoknya misalnya kelompok pertama Bu Dani, Bu Fia dan Bu Halimah. Nah, itu. Kemudian ringkasan materi, kemudian ringkasan materi. Nah, kemudian bawahnya ringkasan materi itu tema yang diambil, misalnya temanya apa yang diambil atau KD yang dia ambil. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka di sini merujuk panjenengan ngambil materi itu dari mana? Dari buku Kementerian Agama atau buku apa, silahkan nanti ditulis daftar pustakanya. Kemudian tugas dikumpulkan ke ketua kelas dalam bentuk Word, dijadikan satu file. Jadi tugas silahkan dikumpulkan ketua kelas khususnya di semester 5 ini bentuk Word dijadikan satu file dalam format RAR, lalu ketua kelas mengirimkan ke email saya amirmukminin@gmail.com. Jadi nanti karena ini temanya sudah saya bagi, kelompoknya sudah saya bagi, nanti setelah saya share silahkan dikerjakan, kemudian dikumpulkan ke salah satu koordinator. Ketua kelas bisa, koordinator bisa, Bu Dani biasanya juga nggak apa-apa. Kemudian pengumpulan tugas maksimal 10 November, sudah termasuk tugas UTS. Jadi tugas yang terkait meresum ini sudah termasuk UTS nggih. Jadi nanti UTS-nya ya cukup ini mengumpulkan tugas ini sampai dengan tanggal 10 November. Jadi dari sekarang masih ada sekitar 2 minggu lebih, 3 mingguan. Nah, mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk tugas individu membuat RPP dan juga Prota Promes sudah termasuk UAS. Jadi nanti saya share contoh daripada Prota dan Promes itu sebagai acuan nggih. Khususnya di materi studi materi Al-Quran Hadis. Nanti ini untuk sudah termasuk tugas UAS juga, bahwa panjenengan saya wajibkan untuk membuat RPP dan juga Prota Promes. Prota niku napa, program tahunan, dan program semester. Nanti saya akan kasihkan contohnya, bisa menjadi panduan atau pedoman bagi teman-teman yang belum memahami terkait RPP dan juga Prota Promes. Nah, itu nanti termasuk juga tugas UAS. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan terkait studi materi Al-Quran Hadis di MTSMA. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.